Oke ya, sudah bisa dilihat ya. Jadi kalau dilihat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2019 ini, tujuan dari disederhanakannya RPP itu ada beberapa hal. Ya, yang pertama itu kan kaitannya dengan efisiensi, efektif, dan kaitannya dengan orientasi kepada murid. Nah, ini sebenarnya kebijakan ini muncul itu karena masukan-masukan yang diberikan oleh para guru, ya, para guru yang sudah mengajar. Nah, selama ini mereka merasa terbebani dengan mekanisme pembuatan RPP yang begitu panjang dan banyak itu. Nah, sehingga di akhir di akhir diskusi saya kemarin, ya kalau kita lihat di akhir diskusi saya kemarin, saya menuliskan satu pernyataan terkait dengan penyederhanaan RPP yang sudah kita lakukan sama-sama. Oke, yang pertama di sini, ya. Yang pertama yang terpenting adalah yang terpenting di sini RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu kan dibuat dalam rangka untuk persiapan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu kan pasti butuh butuh persiapan yang cukup supaya apa yang nanti akan kita kerjakan itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, sehingga itulah fungsinya RPP. Fungsinya SPP sehingga nanti pembelajaran yang kita lakukan itu bisa dipersiapkan dan harapannya nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Itu. Dan yang terpenting apa yang kita buat itu nanti akan menjadi panduan kita pada saat kita mengajar. Nah, sehingga kalau dikatakan guru itu baik, nah seperti di sini, maka dia akan mampu mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, desain itu pasti dibuat dalam sebuah kegiatan yang namanya penyusunan perangkat pembelajaran. Salah satunya RPP itu. Perlu disiapkan supaya nanti semua yang akan dikerjakan itu betul-betul bisa dilakukan secara baik. Nah, kemudian yang berikutnya, penyederhanaan RPP ini juga diperuntukkan bagi guru. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah mengajar. Jadi mereka sudah mengajar cukup lama, mereka sudah belajar di pendidikan tinggi, mereka sudah dapat gelar sarjana pendidikan, dan bahkan sebagian besar mereka sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Sehingga dari pengalaman mereka belajar tentang 4 kompetensi guru itu, ya, mulai dari pedagogiknya, profesional, kepribadian, itu semuanya mereka sudah paham betul. Kemudian mereka juga sudah paham tentang model-model pembelajaran. Nah, kemarin ada yang mengatakan, ya sudah, kita pakai yang aturan baru RPP 1 lembar. Nah, sekarang perhatikan RPP 1 lembar itu. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita lihat contohnya, ya, oke, bisa diperhatikan di sini nanti kalau kita lihat contohnya, ya, RPP 1 lembar ini. Oke, memang bentuk fisiknya memang 1 lembar. Nah, tetapi memang agak sedikit dipaksakan begitu ya. Dari spasinya juga begitu begitu padat seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diingat di bagian sini. Oke, bagian di tujuan pembelajaran. Perhatikan di sini. Dari tujuan pembelajaran ini terlihat, coba bayangkan di sini. Jadi, di tujuan pembelajaran ini sudah dituliskan setelah melaksanakan kegiatan melalui model project based learning. Nah, artinya apa? Model project based learning ini tidak dituliskan secara runtun bagaimana sintaknya, tetapi hanya dituliskan modelnya saja. Nah, coba bayangkan kalau kita calon guru belum mengenal project base seperti apa, apakah kita bisa melakukan itu? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Mereka hanya menuliskan modelnya saja, tetapi sintaknya tidak
tuliskan. Nah, terus di sini perhatikan di sini, KKO-nya. Oke, mereka bisa menjelaskan, mereka bisa mengidentifikasi, membuat peta, menyampaikan ide dan gagasan, kemudian membuat poster, terus ini komponen sikap yang harus dicapai. Artinya apa? Di dalam satu tujuan ini sebenarnya padat sekali. Ada beberapa indikator yang harus dicapai. Nah, sehingga sepertinya memang sangat simpel. Tapi kalau kita baca betul, rumusan ini mengandung satu aktivitas yang sebenarnya sangat panjang. Nah, disitulah tujuan kita sebagai calon guru itu belajar tentang bagaimana kemarin kan belajar teori-teori belajar. Ada Brunner, ada Piaget, ada apa namanya, Van Hill, dan yang lainnya. Kemudian kita juga sudah belajar model-model pembelajaran. Sehingga nanti pada saat kita merumuskan tujuan seperti ini, kita sudah tahu persis model misalkan PJBL itu seperti apa, problem solving seperti apa. Nah, sehingga kita sudah tidak perlu menuliskan itu detail lagi di RPP kita, tetapi kita sudah tahu. Nah, kemudian yang kedua, kemarin kan kita merumuskan indikator dan tujuan itu kan satu-satu. Nah, tujuannya apa? Supaya pada saat kita merumuskan itu, kita sudah mulai memikirkan tentang bagaimana tekniknya, bagaimana instrumennya. Nah, nanti bagi kita ya kalau nanti kita jadi guru, itu enggak apa-apa kita rumuskan banyak seperti ini. Tetapi kita sudah tahu persis gambarannya mau seperti apa. Makanya kemarin kenapa harus satu-satu, supaya kita bisa mudah mengontrolnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini sebenarnya banyak sekali indikator yang harus dicapai kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 indikator yang harus dicapai. Nah, sehingga ini penting untuk dipahami bersama. Jadi ini diperuntukkan bagi mereka yang memang sudah mahir tentang teori belajar, model-model pembelajaran, bagaimana melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran. Nah, sekarang perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini ini sangat simpel sekali, ya. Untuk yang pendahuluan pasti kita tidak ada masalah ya. Sekarang kita lihat kegiatan intinya. Pertemuan 1. Ini kan hanya ditulis dalam berapa ini? Dalam 3 kalimat. Dalam 3 kalimat saja, pertemuan 1 sudah langsung kepada ini. Karena tadi kan project based kan? Nah, ini mulai penentuan tema proyek dengan tayangan masalah sampah dosmetis secara berkelompok dan menentukan tema proyek. Menyusun langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, ini kalau gurunya tidak paham project based, maka ini akan menjadi hal yang sulit begitu di pertemuan 1 ini. Mereka sudah menyusun tema proyeknya apa, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, kemudian mereka sudah mulai menyusun bagaimana nanti mereka akan melamporkan rancangan proyek mereka dalam bentuk presentasi di sini. Nah, ini menarik sekali. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah mampu membayangkan satu aktivitas yang kompleks itu menjadi sesuatu yang sudah sangat kita pahami, nah kita tidak masalah membuatnya seperti ini, tidak ada masalah. Karena asumsinya Pak Menteri itu bahwa guru-guru itu sudah sangat paham tentang PJBL atau Project Based Learning. Nah, itu menjadi hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Sehingga bagi mereka yang sudah siap, oke, ditulis seperti ini saja tidak masalah gitu. Tapi bagi kita nanti yang calon guru ini yang baru latihan, maka perlu melakukan persiapan secara detail itu untuk melatih kita. Belajar pelan-pelan, pelan-pelan, nah suatu saat pasti kita menjadi guru yang sudah mahir untuk melakukan itu sehingga kita cukup membuatnya seperti ini. Nah, ini pertemuan yang kedua. Nah, ini kan sudah mulai mengumpulkan data untuk wawancara, observasi, mencari bahan-bahan di internet dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai membuat peta sebaran lokasi sehingga dari proyek yang mereka sudah lakukan itu mereka mencoba untuk karena ini katanya dengan sampah ya. Sehingga mereka mencoba untuk mencari data. Sebenarnya kondisi sampah di kita itu seperti apa? Mulai dari cara membuang sampahnya, bagaimana mengolah sampahnya, ini mulai di sini. Makanya guru sudah mulai melibatkan tentang fasilitas internet, buku, dan sebagainya.
Nah, baru nanti pertemuan yang ketiga baru dipresentasikan. Karena basisnya proyek itu kan satu, menyusun topik-topik proyek yang akan dilakukan. Dua, merancang kegiatannya. Ketiga, melakukan. Baru yang keempat itu adalah mempresentasikan hasilnya. Nah, ini kalau kita belum paham betul tentang ini, maka kita akan kesulitan untuk melakukan pembelajaran ini. Nah, kemudian setelah pertemuan yang ketiga kita lihat di bagian oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau penutup sih tidak masalah ya. Ini ya hampir samalah dengan yang kita buat. Ya, sekarang yang bagian penilaian. Perhatikan di sini. Nah, penilaiannya apakah tertulis semua detail di sini? Ya, kalau kita lihat di sini kan tidak terlihat. Teknik penilaian ini ada sikap, spiritual, sosial, dan pengetahuan. Oke, ini. Jadi mereka menuliskan seperti ini, apakah mereka tidak punya instrumennya? Oh, mereka punya. Nah, ada di mana? Nah, itu biasanya ada di lampiran. Jadi yang terlihat di sini hanya satu halaman saja. Tetapi, nah soal-soal dan instrumen yang untuk melakukan penilaian ya pasti mereka menyediakan dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini sehingga kenapa ini bisa disajikan dalam bentuk satu lembar karena ada di sini. Mereka tidak menuliskannya. Jadi mereka membuatnya tetapi tidak dituliskan di sini tetapi ada di lampirannya. Nah, sehingga eh, kalau kita hanya membuat satu lembar saja sih pasti bisa. Tetapi yang terpenting kan bukan berapa banyak lembarnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan sebuah pembelajaran yang baik sehingga siswanya bisa belajar dengan baik. Mau satu lembar, dua lembar, tiga lembar, mau berapapun tidak masalah. Prinsip bahwa seorang guru itu wajib merancang, menyusun pembelajaran supaya siswanya bisa belajar dengan baik. Nah, yang terpenting ada tiga komponen yang harus diperhatikan. Satu, tujuan. Yang kedua itu proses pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah penilaian. Nah, itu yang penting untuk kita kita perhatikan supaya kita betul-betul bisa menyusun RPP itu dengan baik. Nah, kemudian ya kemarin ada beberapa hal yang nah ini. Sekarang kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini pasti ini menjadi sesuatu yang sulit juga kalau kita sebagai calon guru tidak memahami ini. Meskipun satu lembar, nah mereka sudah mulai mengintegrasikan bagaimana mapel itu diintegrasikan dalam bentuk balutan tema itu, kemudian ada 4C-nya juga di sana. Ya. Ada komunikasi, critical thinking, creative thinking dan sebagainya. Nah, kemudian tidak hanya hot, tapi ini sudah metakognitif ya. Jadi home itu kaitannya dengan high order thinking untuk yang metakognitif yang ini. Ini metakognitif itu artinya bagaimana seorang siswa itu mampu mengelola kemampuan kognitifnya, mulai dari yang paling rendah, ya, mulai dari mengingat, memahami sampai ke create, itu betul-betul bisa dikelola dengan baik. Itu yang disebut sebagai metakognitif. Dan itu juga tidak gampang gitu ya. Nah, apalagi mulai bagaimana potensi peserta didik itu bisa difasilitasi secara baik dalam keadaan mereka yang sangat majemuk. Jadi menurut saya mau satu lembar, mau dua lembar, mau berapa lembar pun itu tergantung kita. Kalau satu lembar memang bisa memberi arahan kita untuk mengajar dengan baik, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sehingga yang terpenting kita sebagai calon guru ini wajib untuk belajar terus bagaimana sebuah pembelajaran itu dapat dilakukan secara baik. Nah, ini kalau dilihat dari peraturannya Pak Menteri ya memang begitu sudah dikatakan tujuannya untuk apa ya ini sudah ya. Mulai dari definisi RPP-nya sudah mulai sudah dijelaskan di sini. Nah, kemudian kaitannya dengan efisiensi, efektivitas. Jadi efektif tetapi efisien dan berorientasi kepada ini harapannya. Berorientasi kepada murid. Jadi semua yang kita kerjakan orientasinya kepada murid. Oke.
Kemudian ini ada, apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalkan hanya 1 halaman? Oh bisa, sangat bisa. Asal tadi, kita betul paham tentang apa yang akan kita kerjakan, model apa yang kita gunakan, semuanya bisa kita lakukan meskipun hanya 1 lembar. Nah, ini apakah ada standar baku untuk format penulisannya? Ya tidak harus, tetapi tadi minimal harus ada 3 komponen tadi harus ada. Tapi perlu identitas juga siapa, di mana. Karena setiap sekolah, setiap kelas itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Jadi ini sekarang menarik sekali, kita diberi kebebasan yang luar biasa untuk melakukan modifikasi terhadap format bagaimana rancangan pembelajaran itu bisa dibuat. Jadi kita sangat sangat bebas untuk itu. Tapi prinsipnya adalah bagaimana peserta didik bisa belajar dengan baik. Nah ini terus ada pertanyaan, bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru? Tidak masalah, ya tetap dapat menggunakan itu asal mereka paham betul apa yang mereka buat. Karena selama ini yang terjadi adalah RPP yang mereka gunakan itu masih dibuat bersama yang belum tentu semua guru itu terlibat di situ. Kalau di SD itu ada yang namanya KKG. Jadi di KKG itu sudah ada RPP yang sudah jadi. Jadi mereka sudah membuat itu, nah, kemudian mereka hanya menggunakan, kadang-kadang mereka juga belum tentu semuanya mereka paham gitu. Nah, yang parahnya lagi, pada saat terjadi monitoring atau pendampingan atau supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas, yang ditanya itu pasti perangkat pembelajarannya, bukan bagaimana mengajarnya. Ini yang selama ini masih perlu dipikirkan bersama. Jadi bukan pada kendala mereka menyusun, mereka sendiri aja belum tentu menyusun karena hanya menggunakan, tapi kebijakan terkait dengan monitoring dan supervisi itu kemudian menanyakan perangkat, ya akhirnya mereka mau tidak mau, udah cetaklah semua perangkat itu meskipun mereka sebenarnya tidak tahu perangkat itu akan diterapkan seperti apa, bahkan mereka tidak ngerti sendiri perangkat itu. Makanya banyak sekali kadang dibaca kita sendiri juga nggak paham maksudnya. Jadi prinsip adalah RPP harus dibuat sendiri. Karena setiap kelas, setiap anak itu punya karakter yang berbeda. Dan guru itu tahu persis anaknya mau seperti apa. Ini mau berapa menit, berapa jam, itu sangat paham. Ya. Dan ini sudah ditekankan. Pokoknya 3 komponen ini jangan sampai terlewatkan. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya atau assessment-nya. 3 ini minimal harus ada di dalam komponen EPP kita. Nah, terus yang di bagian langkah-langkah ini pasti terkait dengan model-model pembelajaran, sintaknya. Ada 6 komponen kemarin yang harus dipahami dalam setiap model. 1 sintak, kedua adalah dampak instruksional, dampak pengiring, prinsip sosialnya, prinsip reaksi, sistem pendukung, ya. Jadi itu semua harus dipenuhi supaya kita bisa melakukan pembelajaran itu secara baik. Oke. Sampai di sini. Nah, kira-kira ada yang bertanya tidak ini? Silahkan yang bertanya. Sebelum kita masuk ke... Oke, silahkan. Silahkan yang bertanya. Oke. Ada yang bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan bertanya. Oke, ada yang bertanya? Silahkan. Oke, ada yang bertanya enggak?
Tidak ada yang bertanya? Mas Dwi enggak tanya? Mas Dwi tanya enggak? Nidia bertanya tidak? Belum, Pak. Belum. Mas Luki Ya. juga belum? Terus siapa ini? Belum. Oh, belum juga. Kristina enggak bertanya? Yoni gimana Yoni? Yon? Kau tanya enggak Yon? Oke, tidak ada pertanyaan ya? Cukup berarti? Nah, sekarang kita akan atur untuk ini, apa namanya? Karena ini kan mewakili teman-teman di kelas. Nah, ini nanti untuk tugas berikutnya itu kan nanti akan ada peer teaching online, yang nanti yang dilayani oleh asisten. Nah, nanti silahkan, apa namanya, masing-masing menyiapkan, nanti ada 2 instrumen yang saya siapkan. Ya, ada 2 instrumen yang saya siapkan, mulai satu terkait dengan RPP, ya, satunya terkait dengan RPP, yang kedua itu terkait dengan instrumen untuk yang peer teaching-nya. Nah, jadi nanti untuk tugas berikutnya masih ada 2, ya, masih ada 2. Satu peer teaching itu untuk latihan ya, untuk latihan Anda mengajar, nanti akan dilakukan secara online. Jadi peer teaching-nya nanti akan dilakukan secara online, dan nanti bisa janjian dengan asisten. Dan nanti untuk peer teaching kan enggak, kalau kita mau pakai kelas real di sekolah kan sulit. Pasti sekolah tidak akan mengizinkan. Ya, sekolah tidak akan mengizinkan untuk digunakan sebagai tempat untuk peer teaching. Sehingga nanti untuk peer teaching-nya nanti Anda bisa atur sendiri. Ya cukup 2-3 orang sebagai muridnya. Ya bisa pakai keluarganya sendiri enggak apa-apa. Dan nanti peer teaching-nya bisa dilakukan dalam bentuk kelompok. Ya, kelompok 2 orang. 2 orang boleh, 3 orang juga boleh. Bisa juga dilakukan sendiri. Dan nanti bisa janjian dengan asisten kapan akan dilakukan. Dan nanti bisa menggunakan ini, fasilitasnya pakai Zoom ini. Sehingga nanti Anda langsung buka kelas sendiri di Zoom ini. Nah, kemudian di-share seperti yang ini tadi, ID-nya apa. Nah, sehingga nanti asistennya bisa langsung connect, terus Anda mengajar di situ. Pakai HP aja enggak apa-apa. Nanti akan terlihat di, apa namanya, dilihat di monitor kami akan bisa melihat. Kami akan bisa melihat, apa namanya, bagaimana Anda melakukan peer teaching. Nah, nanti peer teaching-nya paling tidak ya, untuk peer teaching, ya paling tidak antara 15 menit sampai 30 menit maksimal. 30 menit sudah cukup untuk peer teaching. Jadi antara 15 menit sampai 30 menit. Ya, untuk peer teaching ya, nanti disampaikan ke teman-teman peer teaching-nya. RPP-nya bisa RPP kelompok, bisa juga RPP yang dibuat sendiri. Kalau misalkan kemarin dari hasil tugas-tugas ada satu teman yang RPP-nya bagus, terus saya mau mengajar pakai itu ya, enggak masalah. Tapi yang dinilai nanti RPP-nya teman itu. Anda hanya dinilai pada saat prakteknya. Tapi prinsip Anda tetap harus membuat RPP-nya. Itu untuk peer teaching ya. Jadi waktunya 15 sampai 30 menit ya. Dilakukan secara online. Nah, terus nanti tugas akhir nanti divideokan secara mandiri. Ya, divideokan secara mandiri. Jadi nanti bisa menggunakan RPP hasil peer teaching yang akan digunakan atau bikin RPP baru. Nah, untuk yang apa namanya? Untuk yang tugas akhir nanti minimal 1 JP. Minimal 1 JP itu kan berarti di SD berapa menit? Kalau SD? 35 menit ya. Jadi minimal 35, nanti ya. nah, untuk yang tugas akhir yang dibuat dalam bentuk video itu minimal 35 menit atau 1 JP. Nah, bagaimana nanti dengan siswanya, Pak? Siswanya disetting sendiri saja. Saudara-saudaranya boleh atau teman-temannya boleh. Jangan banyak-banyak tapi ya. Dan diatur sesuai dengan prinsip yang social distancing itu ya. Jadi perhatikan supaya nanti tugas akhirnya tetap bisa dilakukan, keamanannya juga tetap terjaga. Tidak harus mengumpulkan murid-murid, enggak harus. Ya, diatur sendiri. Nanti adiknya ya boleh, kakaknya ya boleh sebagai murid, enggak masalah. Dan nanti di syuting sendiri ya, divideokan pakai HP boleh. Yang penting jelas
gambar dan suaranya. Nah, kalau sudah, tugas akhir itu nanti diupload di YouTube saja supaya lebih mudah nanti. Diupload di YouTube, nanti kirimkan linknya ke kami untuk kami nilai. Oke, bisa dipahami bedanya antara peer teaching dan tugas akhirnya? Halo? Bisa ya? Bisa di... Nah, ya, jadi peer teaching-nya nanti dilakukan secara online, tujuannya supaya langsung bisa diberi masukan. Bisa diberi masukan, kemudian bisa diperbaiki, sehingga nanti pada saat tugas akhir itu sudah final. Hasil video Anda untuk pembelajaran sudah final untuk dinilai. Jadi tinggal ada 2 tugas itu, peer teaching sama tugas akhir membuat video. Untuk mengajar dengan RPP, boleh sama dengan peer teaching atau RPP yang baru. Oke ya? Oke, kalau iya, kalau sudah, sekarang kita akan lihat instrumennya. Kita akan lihat instrumennya. Oke, untuk instrumen ada 2 nanti ya. Untuk instrumen, nah ini bisa dilihat instrumennya? Halo? Bisa terlihat instrumennya? Terlihat ya? Bisa. Oke, instrumennya kita akan lihat sama-sama. Ya, kita lihat sama-sama. Oke, biar kelihatan semua. Oke, untuk yang instrumen yang untuk penilaian RPP, itu ada 10 komponen. Ada 1, 2, 3, sampai 10 komponen. Ini untuk RPP-nya. Ini sudah saya sederhanakan. Yang kemarin sebenarnya ada sekitar 17 komponen, tetapi ini saya sederhanakan menjadi hanya 10 komponen saja. Nah, yang pertama ini, kecukupan dan kejelasan identitas RPP, sekolah, mata pelajaran, kelas, dan sebagainya. Ini pasti tidak ada masalah. Ini poinnya pasti 4 maksimal. Jadi nanti skornya dari 1 sampai 4 ya. Mulai dari yang sangat baik sampai yang sangat kurang. Jadi intervalnya 1 sampai 4. Kalau identitas ini pasti nilainya lah pasti 4 ya, maksimal pasti. Nah, terus komponen yang kedua adalah ini. Rumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini rumusan tujuan pembelajaran ini. Perhatikan di sini ada syarat harus A, B, C, dan D. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan nanti bagaimana rumusan yang terutama untuk yang C-nya ya, kondisinya mau seperti apa. Nah, kemudian kalau behavior dan Audi-nya sih tidak masalah ya. Nanti degree-nya seperti yang saya ajarkan kemarin. Misalkan contoh, ya diberikan kesempatan untuk, misalkan ya, diberikan kesempatan untuk mengamati gambar yang disajikan guru. Nah, siswa dapat misalkan mengidentifikasi minimal 3 penyebab bencana alam misalkan dengan tepat. Jadi kan kondisinya kan diberi kesempatan untuk memperhatikan gambar yang disajikan kan. Degree-nya berarti menyebutkan minimal berapa tadi? Menyebutkan minimal 3 atau 4 tadi ya. Penyebab bencana alam dengan tepat. Dengan tepatnya tadi sudah 4 dan dengan tepatnya itu degree-nya. Oke, nah ini nanti yang tujuannya. Terus yang ketiga, tujuannya ini nanti sesuai enggak? Jadi ini dilihat adalah kesesuaian. Kesesuaian rumusan tujuan, ya, kesesuaian rumusan tujuan dengan indikatornya dan kompetensi yang akan dicapai. Nah, itu nanti dinilai secara sendiri. Nah, kemudian ini terkait dengan tujuan ya. Ini komponen pertama. Komponen yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini kesesuaian langkah-langkah pembelajaran itu dengan model yang akan digunakan. Nah, sehingga ini kaitannya dengan sintak yang ini. Ini kaitannya dengan sintak. Nah, ini kaitannya dengan sintak. Jadi nanti tolong, ini nanti diperhatikan supaya nanti pada saat langkah-langkah pembelajaran itu akan kelihatan. Modelnya jelas. Nah, terus runtunnya enggak. Runtun tidak itu dilakukan. Ya. Kalau sudah runtun berarti oke. Nah, ini sintaknya dilihat.